Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali ngaji kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadika sholihin, amin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jamaah subuh dan kajian ilmu Masjid Al-Mubarak rahimakumullah. Alhamdulillah pagi ini mudah-mudahan kita bisa menuntaskan ujung dari surat An-Nahl ya, yang tinggal beberapa ayat ini ya. Dan pertemuan berikutnya nanti bisa kita lanjut dengan surah Al-Isra ya. Salawat salam semoga senantiasa terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi inspirator dunia, diakui oleh baik orang muslim maupun non muslim, bahwa sampai dengan hari ini warisan beliau berupa Al-Quran ini kitab yang paling banyak dibaca oleh umat manusia di belahan bumi ini. Maka mukjizat terbesar beliau adalah Al-Quran, dan kalau kita ikuti apa yang ada di dalamnya, maka kita tidak akan tersesat dalam menjalani hidup ini, tidak keliru jalan, tidak salah arah untuk mencapai dunia yang indah, hasanah, penuh dengan kebaikan, akhirat yang indah, penuh dengan kenikmatan yang hakiki, terbebas dari kehidupan yang penuh dengan penderitaan dunia dan akhirat. Itu kalau kita bisa istiqomah mengikuti apa yang ada dalam Al-Quran itu. Di antaranya firman Allah di dalam surah An-Nahl ini yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama ju'ila sabtu 'alal ladzina ikhtalafu fihi innama ju'ila sabtu 'alal ladzina ikhtalafu fihi wa inna rabbaka la yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Innama hanya saja ju'ila telah dijadikan apa asabtu, hari Sabtu, hari Sabat, ay furido difardukan apa takdimuhu, menghormatinya hari Sabtu, penghormatan terhadapnya. Ju'ila Sabtu, dijadikan hari Sabtu itu untuk dihormati, untuk diagungkan, atau dijadikan sebagai hari yang agung ya. Alladzina, atas alladzina, orang-orang yang ikhtalafu, telah berselisih, berbeda, fihi, di dalamnya. Allah, atas alladzina, orang-orang yang ikhtalafu, telah berselisih mereka, fihi, di dalam perintah itu ya. Fihi, di dalam perintah itu, yakni di dalam mengagungkan hari Sabtu itu. Jadi ada perbedaan, perselisihan
di antara mereka sendiri mengenai penghormatan terhadap hari Sabtu. Ikhtalafu, mereka berselisih fihi, di dalamnya penghormatan hari Sabtu itu, ala nabihim, atas keberadaan nabi mereka, ala atas nabihim, nabi mereka, wahum, dan mereka yang berselisih itu al-Yahudu, orang-orang Yahudi. Umiru, mereka diperintah, ayatafarragu, bahwa mereka itu mengosongkan, apabila kamu telah kosong, disuruh untuk mengosongkan, ayatafarragu, bahwasanya mereka itu membuat jadi kosong pada hari Sabtu itu, gitu, lil ibadati, untuk ibadah. Wahum, dan mereka yang menyelisihi terhadap nabi mereka ketika dijadikan hari Sabtu itu sebagai hari yang agung, yakni orang Yahudi yang mereka diperintah bahwa mereka itu mengosongkan lil ibadati, hanya untuk beribadah, yaumal jum'ati, pada hari Jum'ah. Jadi awal perintah untuk ibadah kepada orang-orang Yahudi itu sebenarnya bukan hari Sabtu, tapi hari Jum'ah. Jadi Allah pilih hari Jum'ah itu ya sejak awal sebagai hari yang diagungkan oleh hambanya, supaya hari itu mereka lebih fokus, lebih konsentrasi untuk mengabdi, membuktikan secara bersama-sama bahwa mereka adalah pengabdi Allah. Ya, pada awalnya hari Jumat. Faqalu, maka kemudian mereka mengatakan, la nuriduhu, aku enggak senang. La nuriduhu, aku enggak senang dengan hari Jumat itu. Aku enggak senang, nah, dengan hari Jumat itu. Kemudian wakhtaru, mereka lebih memilih as-sabta, hari Sabtu. Fasyaddid alaihim fihi, maka kemudian diperintahkan oleh Allah agar mereka syaddid, bersungguh-sungguh betul, alaihim, atas mereka, fihi, pada hari Sabtu itu. Jadi umat yang paling manja itu sebenarnya umat Yahudi. Jadi dikai kewajiban untuk mengagungkan Allah, beribadah full day, ya, ibadah full day sehari penuh, itu adalah hari Jum'ah. Tapi mereka merasa nggak enak, nggak seneng, nggak punya minat dengan hari Jum'ah itu. Di dalam tafsir ini nggak dijelaskan kenapa kok tidak tertarik dengan hari Jumat. Ya. Tapi dia memilih hari Sabtu. Hari Sabtu. Maka kemudian Allah tetapkan, ya sudah kalau begitu kamu minta hari Sabtu, aku penuhi, dan bersungguh-sungguhlah kamu, ya, seriuslah kamu dengan hari Sabtu itu, karena itu atas permintaan kamu sendiri. Penjalukmu dewe, ya, kudune luwe pateng, luwe tekun, luwe giat, luwe sregep. Fasyaddid alaihim fihi, kemudian Allah itu menyangatkan peringatan atas mereka agar betul-betul optimal di dalam memanfaatkan hari Sabat itu. Di dalam riwayat yang berbeda atau dalam konteks tafsir yang berbeda yang dulu pernah kita baca, bahwa pada saat hari Jum'ah, kenapa mereka itu tidak tertarik? Karena Bani Israel atau orang Yahudi di zaman itu tempatnya adalah, pemukimannya adalah di tepi pantai. Nah, pada hari Jumat itu ternyata ikan-ikan yang ada di pantai itu banyak yang menepi dan mengambang, ya, kayak mumbo gitu kan, bahasa saya itu mumbo, ya, di Lamongan itu setiap perubahan air Bengawan Solo itu diikuti dengan ikan-ikan itu kayak mabuk.
ikan-ikannya sama mabok. Ya. Jadi tidak usah pakai alat, dipegang aja bisa, diambil dengan tangan aja bisa, tidak usah pakai serok. Besar-besar, apalagi yang kecil, yang besar-besar mabuk, apalagi yang kecil kelenger ya. Nah, rupanya hari Jumat itu hari dimana ikan-ikan yang mestinya berada di kedalaman, ya, di laut yang dalam itu, dia banyak bermunculan menepi. Nah, karena orang Yahudi ini lebih tertarik dengan dunia, maka kemudian, loh, kalau kita hari Jumat tidak bisa mengambil ikan itu kan kita nggak bisa mendapat keuntungan yang besar, ya. Kalau gitu minta dipindah aja Musa pada hari Sabtu saja, besok saja, hari Sabtu. Maka awasadid, oke lah kalau begitu tak turuti. Begitu diganti hari Sabtu, hari Jumat ikan itu tidak menepi, menepinya hari Sabtu. Ikan itu menepinya hari Sabtu. Maka kemudian mereka ikhtalafu, menyelisihi, menyalahi terhadap perintah Allah agar hari Sabtu itu mereka agungkan, padahal itu hari di mana mereka sendiri yang minta. Nah. Alhamdulillah. Korokane wong tuwa. Enek sing ngeret-ngeret. Nah, jadi apakah itu hanya terjadi pada orang Yahudi? Tidak. Pada zaman Rasulullah SAW pun terjadi. Di mana ketika Kanjeng Nabi sedang berkhutbah, lalu ada pedagang, ya, pedagang dan apa ya, lahun itu, pedagang dan membawa mainan-mainan yang diperlukan, sehingga Nabi itu wataroku kako ima, Nabi itu ditinggal, dari khutbah sendiri ditinggal sahabatnya untuk ya mencari barang tadi itu, barang dagangan itu, ya. Itu sekelas zaman Kanjeng Nabi. Nah, saiki misalkan ono khutbah Jumat lagi ma'asyiral muslimin ke udan terus kuwabeh metu do ngentasi kumbakane. Nah, iku wis padha biyen ya wis enek cerita ngono kuwi. Ya nek sampean nang kene kumbakane nang jero nang desa iki ngepe apa kae tembakau ngepe apa kae. Nah, itu udan terus ya langsung ditinggal sik. Ngeri kesi ngepe gabah ngono kae. Ya, nah, itu di zaman Nabi sudah ada, di zaman Yahudi juga sudah ada. Jadi kita nggak bisa mengecam kemudian ngono anu ya Yahudi itu materialistik ya. Mau tidak hanya Yahudi, kenyataannya zaman sahabat juga terjadi seperti itu. Apalagi zaman sekarang, ya, bukan hanya ketuhanan yang maha esa, tapi keuangan yang maha kuasa. Ya, duit sing serba anu ya. Ini di daerah Silo lagi ribet ruwet dengan peristiwa pembakaran rumah. Kemudian cepat terselesaikan. Ya, itu asli, nah, bikin kacau aja ya. Nah, jadi artinya ya sing direbut apa? Ya tadi urusan dunia itu. Ya. Umpama udah nyadarin, insya Allah ya orang nganti ya. Menungso panggilannya salah, keliru, ya lali kan no. Nah, kalau kita kemudian bisa memahami dengan benar ya insya Allah tidak menstigma yang lain lebih buruk. Jadi Allah menceritakan di sini kasusnya Yahudi, tetapi ada kasus orang Islam juga mirip seperti ini, ya. Nah, itu pada zaman Nabi di mana Nabi khutbah ditinggal keluar untuk memenuhi lahun walaibun, sampai akhirnya turun ayat supaya jadi panduan dan pedoman umat. Fa idza nudiya lis-shalah miyamul jum'ah fas'au ila dzikrillah wa darul baik. Nek wis ana seruan dina Jumat kuwi ya aja
isek ngutamakno perniagaan. Nah, jadi tinggalkan wadarul baik, tinggalkan perniagaan yang sifatnya materialistik tadi itu. Jadi memang manusiawi namanya ya. Sampean dewi lah dihadapkan dengan begitu ya. Kita jangan begitu kira-kira ya saya milih kemau sikap seperti Yahudi tadi itu yang lebih mengutamakan bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa ya. Jadi akhirat itu lebih indah, lebih baik dan lebih kekal dari kekayaan duniawi. Tapi itu bagi mereka yang imannya kuat, kokoh, tangguh, tumbuh gitu ya. Ya, itu. Tapi bagi yang imannya itu ringkih, imannya itu lemah, ya tak? Ya bantu sirunal hayatan dunia. Bahkan dunia itu menjadi obsesif ya. Masih wis duwe isek rumangsa gak duwe akhirnya bagiannya koncone dijukuk. Nah, ya itu kasus terjadi di zaman Yahudi. Allah bercerita ini tetapi tidak mengingkari kenyataan manusia pada umumnya lihubil khairi lasyadid. Nah, dengan yang namanya harta kebaikan itu amat sangat cinta. Karena sangat amat cintanya itu, maka dia akan lebih tertarik untuk mendekati itu daripada mendekati Tuhan yang menciptakan itu semua. Inilah hebatnya nafsu yang membelenggu jiwa manusia, sehingga la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Nah iso aja sampai urusan harta, urusan anak, urusan dunia itu membuat kamu lalai dari ingat dengan Allah. Saatnya panggilan Allah kita penuhi. Memang abot 5 kali sehari semalam itu abot. Ya subuh jamaah, engkau zuhur balik maneh, engkau asar balik. Walau tempatnya berbeda-beda. Untungnya kita itu di negara Pancasila Indonesia yang hampir tidak jauh masjid itu ada di sekeliling kita. Ya, coba kita di Uruguay gitu ya, gak ono masjid malahan. Ya. Negara yang tidak punya masjid termasuk Uruguay, termasuk Slovakia, pecahan Soviet itu juga nggak punya masjid. Ya karena memang negaranya melarang berdirinya masjid. Nah jadi kita bersyukur. Nah, nyatanya awak dewi itu yo ngaku muslim mayoritas. Nah wae sholat 5 waktu yo isek akeh sing kosong. Rumah-rumah Allah itu masih banyak yang kosong. Walaupun Jum'ah alhamdulillah rata-rata penuh. Jum'ah itu masih ada rata-rata penuh. Masjid-masjid itu rata-rata penuh. Nah kejadian itu kemudian wa inna rabbaka la yahkumu bainahum yaumal qiyamah. Wa inna dan sesungguhnya rabbaka Tuhan yang mengaturmu, Tuhan yang merawatmu, Tuhan yang memeliharamu. Tadi Allah yang senantiasa membersamai kehidupan mereka, gitu. Wa inna dan sesungguhnya rabbaka Tuhanmu wahai Muhammad la yahkumu sungguh dia akan memberikan ketentuan hukum bainahum di antara mereka yang sedang berselisih, ya kan? Berarti siapa yang berselisih tadi? Orang-orang ya Yahudi. Yaumul qiyamati pada hari kiamat fima di dalam apa yang kanu telah ada mereka fihi di dalamnya ma yakhtalifun mereka berselisih, mereka bertengkar, mereka berbeda-beda. Min amrihi dari perintahnya, ya, perintahnya Allah. Bi'ayis bitato'i'ah bahwasanya Allah akan memberikan pahala dengan orang-orang yang taat, ya. Orang yang taat,
Orang yang taat itu nanti akan mendapatkan imbalan pahala. Wa yu'adzibal 'asi, dan dengan memberikan siksa kepada ia yang bermaksiat. Bintihaka hurmatuhu, dengan mengabaikannya mereka atas penghormatan pada hari yang telah ditentukan itu. Nah, jadi memang kalau kita itu memiliki kesadaran diri yang kuat, orang berselisih seperti apapun kita tidak terhanyut di dalam perselisihan itu. Karena setiap orang pada hakikatnya akan membuat argumen, membuat dalil, membuat alasan. Yang alasan dalil argumen itu untuk menyatakan bahwa apa yang dipilihnya itu yang benar dan yang baik. Ya. Jadi manusia itu adalah makhluk yang punya daya nalar, hayawan natik, ya, makhluk yang punya potensi kecerdasan pikir itu, punya karakter, dia selalu bikin argumen, bikin alasan, rasionalisasi atas apa yang dipilihnya sebagai yang baik atau sebagai yang benar. Nah, kalau sudah seperti itu, seolah-olah kalau kita itu mengikuti alur dalam persengketaan hukum saja antara pengacara penuntut dan pengacara pembela, itu pasti kita itu kalau mengikuti runutan pola pikir mereka, itu pasti kita bisa menerima kedua-duanya itu. Jadi pembela itu akan menggunakan logika bagaimana kliennya itu bisa menjadi terbebas dari sangkaan atau dakwahan itu. Sementara penuntut itu akan membuat logika hukum yang meyakinkan kepada majelis bahwa tersangka itu benar, salah, dan layak untuk mendapat hukuman. Nah, kalau kita membaca begitu itu berarti kemampuan manusia untuk membuat argumen dengan logika nalar yang dimilikinya itu sangat menentukan di dalam kehidupan dunia ini sebagai pemenang. Makanya Nabi itu manti-manti, jangan kau bikin aku memutuskan sesuatu yang salah atau keliru karena kemampuanmu untuk menipu atau mengelabui. Jadi orang itu sebenarnya tahu, Pak. Orangnya sendiri tahu kalau yang mengerjakan itu aku atau bukan, aku ngerti. Lah karek ngaku kok mergane sanksinya itu besar, berat, akhirnya dia mengelak untuk menghindar dari sanksi itu. Dia bikin logika yang meyakinkan orang lain bahwa dia bukan mengerjakan, dia bukan pelakunya. Apa sih susahnya ketika ya aku yang membunuh jenderal iki gitu ya. Kan selesai, tidak perlu banyak orang turun tangan. Iya Pak, saya yang membunuh karena saya diperintah ini. Lah ternyata Pak, resiko akibat daripada perbuatan itulah seringkali orang tidak kuat untuk menerimanya. Sanksinya itu loh, hukumannya itu loh yang nggak nguati. Tetapi perilaku manusia jarang sampai ke itu. Makanya dulu kita ngaji Riyadhus Shalihin itu kan, renungkan sesuatu itu sebelum kamu lakukan. Jika akibatnya baik, segerakan, jangan ditunda. Jika akibatnya buruk, cegah, jangan kau lakukan. Wis dikai prinsip seperti itu oleh Kanjeng Nabi. Tapi kenyataannya manusia itu tuhibbunal ajilah, suka dengan gerusu, suka dengan kesusu, tergesa-gesa, ya. Tapi ingat, apapun yang kau sembunyikan dalam perselisihan hidup di dunia ini, pada akhirnya dibongkar oleh Allah, ya, dibongkar oleh Allah. Dan pada saat itu siapa yang taat, yang taat, dia pantas mendapat upah. Dan siapa yang asi, yang maksiat, pantas mendapat siksa. Ya wis. Itulah hebatnya ajaran Islam. Siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, dia pantas mendapat imbalan yang baik. Siapa yang melakukan keburukan sekecil apapun keburukannya, dia layak untuk mendapatkan sanksi yang buruk. Jadi inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu,
la yahkumu bainahum yaumal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Oke. Ayat ini berhenti di tengah-tengah cerita Yahudi yang pada awalnya merasa sebagai pengikut Nabi Ibrahim. Setelah itu dibongkar oleh Allah, Ibrahim itu hanifah muslima wa ma kana minal musyrikin. Setelah tidak dibongkar lagi ketika dia itu mengagung-agungkan hari Sabtu, padahal asal tugas perintahnya adalah hari Jumat. Dibeber, dijelentrekan. Kau niku aja rumangsa paling hebat. Iki loh kronologimu biyen. Nah coba disettingkan, ditunjukkan di latarnya, di belakangnya ada apa tuh? Iki loh perjalananmu itu. Rekam jejakmu itu sepertinya. Apalagi sekarang ada jejak digital itu kan sulit untuk biyen durung enek. Ya. Nah, sekarang ini sudah gamblang. Jadi kalau kita mau memahamkan perbuatanmu tidak pernah hilang, ucapanmu tidak pernah lenyap. Itu kalau dulu nyatane ora krungu Pak yo entek mari ngomong yo mari jare sapa? Mari itu. Saiki itu loh sampai terbukti. Ngene iki Pak, ngene iki. Ini mbok sampai jutaan tahun yang akan datang tidak pernah hilang di dunia. Orang menyebut dunia maya itu real. Hanya kita yang tidak masuk di dalamnya. Ya. Nah, karena itu yo ayo rada hati-hati. Orang mengatakan mulutmu harimaumu kan gitu ya. Ya. Salamatul insan di hifdzil lisan. Wong iki iso selamat karena iso jaga cangkem. Ora enak. Iso cara jaga cangkem iku ya nek ana kowe ngene iki nang dimplok. Ana minuman jadi seruput. Nah, soalnya apa ben gak ngantuk. Ya Bet ya. Ya dinikmati Bet. Engko nek kurang buka maneh. Oke. Nah sekarang kita diberi ajaran supaya menghadapi perbedaan pandangan itu tidak menjadi orang yang baper, bawa-bawa perasaan, ya kan? Berkata yang baik dan benar itu mutlak kewajiban. Masalah perkataan kita diikuti orang atau tidak itu urusan kedua. Ya, sing penting waqulu qaulan sadida. Ngomong sing bener, ngomong sing apik, ya kan? Ngomong sing manfaat tegas. Ya, tidak ada kompromi dengan kekufuran, kebatilan. Yang salah katakan salah, walau kana murun, meskipun itu pahit akibat resiko yang akan diterima. Tapi ojo angger apa jeplak, jangan coba angger jeplak. Nah, saya dikai konsep nih, mari kita konsepnya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ud'u, ngajaklah engkau wahai Muhammad, ai ud'un nasa, serulah kepada manusia ya Muhammad, wahai Muhammad. Ila kepada sabili jalan rabbika, Tuhan yang memelihara engkau, ai dini, kepada agamanya. Jadi sabili rabbika, jalan Tuhan yang mengatur hidupmu itu ai dini, agama yang diberikan olehnya. Makanya wa may tagi ghairul islami dinan, nah sapa sing gawe selain Islam iku agama, fala yuqbalu, maka dia tidak akan diterima oleh Allah. Faulaika minal khasirin, dan mereka nanti akan menjadi orang yang rugi. Ini bukan bicara egoisme, tapi ini bicara mengenai komunikasi sosial. Jadi komunikasi sosial itu artinya kehidupan manusia itu tidak terlepas dari mempengaruhi satu dengan yang lain. Omongan orang, obrolan orang, perbincangan orang itu pada hakikatnya adalah mempengaruhi perasaan dan pikiran orang satu dengan yang lain. Itu dalam teori komunikasi namanya, komunikasi itu menyampaikan pesan untuk diterima oleh pihak lain, untuk dipaham dan dimengerti oleh pihak lain. Maka komunikasi ada yang sifatnya verbal, pakai kata-kata, pakai kalimat. Ya. Maka ketika pakai kalimat, apalagi kalimat itu memiliki daya tarik ajakan, ya, ada motivasi untuk mempengaruhi terhadap orang yang mendengarkannya, maka bil hikmah itu hendaknya dilakukan dengan hikmah. Ayat bil Quran, di dalam tafsir jalan hikmah itu Al-Quran.
dengan cara seperti apa yang dituntunkan oleh Al-Quran. Al-Quran itu Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Misal Arab mengajak orang melakukan perubahan dalam perilaku kehidupan sehari-harinya, tidak bisa kalau tidak dimulai dengan membuat pengertian-pengertian yang sifatnya inovatif, pemahaman-pemahaman yang sifatnya perbaikan. Uang itu nek dikei pemahaman yang lebih baik, maka sulit untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Dimulai dari pemahaman, mindsetnya itu harus diubah. Kalau mindsetnya belum berubah, angel untuk bisa melakukan perubahan perilaku. Karena perilaku itu adalah efek daripada sikap mental, ya. Sikap mental atau pemikiran atau suasana kebatinan orang. Makanya sering diterjemahkan kepribadian itu ada kalau nafsiyatun tasru anha bisuhulah. Jadi Imam Ghazali menyebut bahwa yang namanya kepribadian orang itu ada kondisi kejiwaan yang sangat mudah untuk terrefleksi di dalam sikap laku, apakah tutur kata, kemudian tindakan, ya, tanpa harus dipikir lebih jelimet, lebih rumit, lebih ribet. Tapi begitu responsifnya terhadap realita itu adalah kepribadian orang. Mulanya istilah ono watak wahing gitu ya. Jadi kalau sudah watak itu ada karakter, itu berarti terbangun oleh nilai-nilai yang sudah diyakini. Nah, kita mengajak kepada Tuhan itu atau di dalam beragama itu bil hikmah, dengan apa yang digariskan oleh Quran. Misalkan la ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tidak ada pemaksaan dalam proses keberagamaan itu. Kenapa? Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Kecerahan, kecerdasan atau bimbingan hidayah itu sudah gamblang, sudah jelas daripada kesesatan-kesesatan. Jadi perilaku yang sesuai dengan tujuan hidup manusia dan perilaku yang melawan terhadap tujuan hidup manusia secara instingtif dan akliyah manusia, jadi secara alami nalar manusia itu pasti akan menuntun untuk menuju dalam kebaikan, menuju dalam kecerahan, menuju dalam bimbingan, ya. Jadi wong urip gak ono sing kemudian ingin menjadi pelaku kejahatan, itu gak ada. Akal manusia itu dibuat oleh Allah cenderung kepada kebaikan dan kebenaran. Hanya saja nafsu manusia itu sering membelokkan. Hanya saja setan itu sering membisik-bisikkan konsep dan pandangan yang kebalikannya, ya, memutarbalikkan. Nah, hati-hati. Maka di sini bil hikmah ketika ngajak orang, ayo dijelentrehkan Qur'annya itu. Karena Qur'an ini panduan hidup bagi seluruh manusia. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jenengan sing penting dijelentrehke. Ning ayate ngene. Nah, masalah kemudian dia belum bisa terima, ndak usah dipaksakan. La ikraha fiddin, lana a'maluna walakum a'malukum lakum dinukum waliyatin. Tapi bukan dina lah, bukan dina lah itu maksudnya wis tak ejek karepmu, itu bukan. Tetap kita mengkomunikasikan supaya mereka punya kearifan seperti ada dalam Al-Quran. Wa mau'idotil hasanati, dan dengan mau'idoh nasihat al-hasanati yang baik, muwa'idotan, yakni memberikan penasihatan atau saling menasihati, awil qaulir raqiqi, yang disebut dengan mau'idoh hasanah itu adalah perkataan-perkataan yang ringan saja. Nah, jadi mau'idoh hasanah itu kalimat-kalimat yang ringan saja, tetapi bisa untuk mensupport orang melakukan perubahan ke arah perbaikan diri. Oh, enak toh? Ini Jawa sering disebut guyon pari kena. Jadi nasihat itu bukan berarti al-wa'id yang memberi nasihat itu harus ulama besar gitu ya, ahli, bukan. Tidak harus seperti itu. Jadi ungkapan-ungkapan yang ringan, yang mudah dicerna. Kenapa? Quran itu berat loh ya. Tadi kan bil hikmah, itu Quran itu berat.
Kalau kita tidak memulainya dengan cara yatlu alaihim ayati, dengan cara membacakan ayat-ayat Allah yang empiristik, yang realita, yang kauniyah, gitu. Misal begini, kenapa sih Islam mengajarkan anak harus berbakti kepada orang tua? Itu memang perintah Al-Quran. Nah, ngono tok, ya gak iso nrimo isian abot. Maka dicarilah nalar runutannya kenapa kok anak itu disuruh bakti kepada orang tua. Diceritakan kamalat wahnan ala wahnin, apa kowe kok kudu bakti nang ibumu siji, ibumu iku mbiyen gembol awakmu, kamalat ngandung awakmu kuwi mahnan ala wahnin, salam keluyuan, keletihan, kelahan. Semakin lama, semakin kamu dikandung menjelang kelahirannya, itu semakin letih dan semakin lelah. Coba sekarang lihat ibu-ibu hamil itu, kalau ada parade karnavalan, terus kemudian ibu-ibu hamil semua itu ikut, ya, yang hamil 9 bulan itu ikut semua gitu ya, dibariskan. Coba jalan berapa langkah aja sudah ambekannya luar biasa, payah letihnya itu, sampai lihat itu. Belum lagi kalau mau istirahat, ya toh, sopo sing gelem dikei wetenge kaya dikei kenceng kaya ngono kuwi. Kadek itu tiap hari, ya toh, gawe lungguh angel, gawe ngadeg ya abot, digawe turu mengkurep malah kaya apa iku. Geng lumah kaya nyonggo gunung, ya toh, gawe miring, apa maneh anake ning jero iku wis sering gerak gitu ya. Wahnan alawan, dijak mau ringan-ringan saja, nalarnya dirunutkan dengan coba lihat matahari terbit dari mana, tenggelam dari mana, coba ketika ada terang apa yang terjadi, ketika ada gelap apa yang terjadi. Mau'izatil hasanah. Ini gak tutup pakai cerita. Karena apa? Cerita itu peristiwa yang telah terjadi, yang telah dialami, kemudian diceritakan, dikisahkan untuk generasi yang belum mengalami. Biyen kemerdekaan itu direbut dengan yang mengalami, menceritakan itu penuh dengan heroik, penuh patriotisme. Tapi yang tidak mengalami, nah ini akhirnya kan tertarik. Oh iya, kadek sing cerita bae dhewe gitu ya. Aku biyen nak ono londo kok ndelik nang gone iki, nang gone sok-sok ya, nang gone parit kali. Wis wedine lho. Nah, cerita-cerita itu bagian daripada mau'izatul hasanah. Ono wong sing tandur panen ditinggal mulai parani maneh panen maneh, apa iso coba sampai nih. Tapi nak dunia kan butuh waktu. Mari panen diketok wite padi, nanti kan dia tumbuh. Sampai tunggu, ini sampai melakukannya sampai saulan setengah, melaku mulai gawa panenan bu, saking adoe gini, terus sampai balik mana kan saulan setengah, kan tiba telung bulan, sampai ndopono parine wis ngene maneh, karek ngerit maneh, bisa terjadi, karena tumbuhan tadi punya potensi untuk tumbuh, walaupun sudah dipangkas, tumbuh. Ya, lho ngono kuwi besok. Nah, wong sing nandur apik, ngunduh apik iku gak entek-entek lho. Itu pakai mau'izatil hasanah. Makanya banyak di Quran nanti mau'izatil hasanah itu gaya Al-Qur'annya. Qaul ar-raqiq, tutur kata yang ringan tetapi menyentuh hati, menyentuh perasaan, bukan menyinggung ya, menyentuh. Wajadilhum, dan berdebatlah atau berdiskusilah engkau hum pada mereka bilati, dengan apa yang al mujadilati, dengan perdebatan atau perdiskusian, alati dia yang diskusi itu ya aksan, yang lebih baik, yang lebih indah, gitu. Kadu'a ilallah, seperti pada akhirnya kamu mendoakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gini, ketika orang itu sudah berdebat, kadangkala kan perdebatan itu bisa membuat orang itu berpecah, berselisih, lalu bertafrik. Nah, maka di dalam berdiskusi itu diikuti dengan doa, didongake, ndonga bareng muga-muga awakmu ya aku iki tetap ya, tetap dalam bingkai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadu'ai, seperti
ihsan itu adalah menyeru kepada Allah, mendoa kepada Allah bi ayatihi, dengan pembuktian ayat-ayat yang empiristik, ayat-ayat yang kauniyah. Jadi kalau sudah orang debat itu pasti argumen-argumennya ilmiah, logikanya harus dipakai. Makanya di dalam Islam ada namanya balaghah, ilmu untuk menyampaikan. Ada namanya mantek, ilmu untuk logika, ya. Jadi menyampaikannya itu pakai metodologi tertentu, mantek juga menggunakan logika tertentu. Sehingga apa? Jami' mani, kalimatnya tidak panjang tetapi penuh dengan isi, ya, penuh dengan makna. Ada kalimat ijaz, ada kalimat itnab. Ijaz itu barangnya sidik tapi uraiannya oke. Itnab uraiannya akeh tapi maksudnya satu. Orang untuk menuju tauhid kadangkala pintu yang diperkenalkan itu banyak. Tapi tauhid itu ketika hanya dikatakan kul wallahu ahad Allahu somad, itu singkat. Kul katakan wallahu ahad, Allah itu esa, Allahu somad, Allah tempat bergantung. Begitu kita katakan kalimat itu cuma sederhana, tetapi seluruh bukti-buktinya itu banyak berserakan, ya, untuk mendukung terhadap statement kul wallahu ahad Allahus somad itu. Nah, itu namanya ijaz. Kalimatnya sidik tapi membutuhkan argumen yang luas. Ada yang ceritanya dua tetapi isinya satu. Apa? Ibrahim itu adalah orang yang bertauhid. Intinya di situ. Tapi ceritanya mulai dari Ibrahim masih remaja, kemudian Ibrahim mencari Tuhan, terus Ibrahim itu melakukan pembuktian memenggal burung-burung, ya. Nah, pada intinya satu, Ibrahim itu orang yang bertauhid, titik. Nah, itu namanya itnab. Diceritakan panjang tapi maksudnya sedikit. Nah, wa du'ai ila hujjajihi, dan seruan-seruan kepada hujah-hujah yang ada terkait dengan apa yang diperdebatkan atau didiskusikan. Jadi diskusi itu berarti harus orang yang memiliki nalar, orang yang sudah bisa untuk merunut, ya, terhadap realita itu sebagai instrumen, alat untuk menemukan kebenaran dan kebaikan. Jadi wis iso diajak nalar seperti itu. Tapi itu tetap harus diakhiri dengan doa, ya. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhan yang memelihara engkau, huwa dia itu a'lamu, lebih tahu, ai al-alim, paling mengetahui, miman dengan siapa yang dhalla telah sesat ansabilihi dari jalannya, wa huwa, dan dia a'lamu, lebih tahu, bil muhtadin, dengan orang yang pantas untuk mendapatkan hidayahnya. Diskusi, dialog, jangan obsesif melampaui batasan. Mengajak orang menuju jalan Allah, menuju agama Allah, itu jangan melampaui batasannya. Tugasmu hanya menyampaikan dengan meyakinkan. Selebihnya itu adalah kehendak Allah. Nek gak iso nrimo, ojo dipeksa-peksa, mundak dadi molo. Akhirnya apa? Urip iku saling bersakwa sangka dan saling menghina satu dengan yang lain. Padahal tidak perlu. Wong kafir yo beno kafir dewe, akibat kekafirannya yo arep diterima dewe. Tapi yang penting awakmu wis ngelakukan tugas menyeru supaya orang itu tidak tenggelam dalam kekufurannya. Wis meyakinkan. Fa yujazihim, maka Tuhanmu itu akan berikan imbalan pada mereka. Wa hadza, dan ini qoblal amri, sebelum adanya perintah bil qital, dengan memerangi mereka. Menurut tafsir ini, jikalau orang-orang itu kemudian menentang, lalu dia melakukan perlawanan, dan perlawanannya itu sampai timbul yang namanya peperangan, maka dakwah itu harus dihadapi dengan cara berperang. Apa maksudnya, Pak? Jadi kalau memang ternyata mereka itu didakwa itu kemudian justru balasannya itu adalah mengajak perang, maka orang mukmin tidak boleh sulut takut karena peperangan. Karena perang membela yang benar itu adalah bagian daripada menegakkan agama, ya. Jadi perang itu bagian daripada menegakkan agama bagi orang Islam.
ya, bagi orang Islam. Tapi saya melihat bahwa sampai hari ini belum ada alasan terkait dengan itu. Wa nuzil 5 qatala, dan diturunkan 5 terhadap apa yang kutila telah terbunuh siapa Hamzah itu Hamzah, wa mislubi, dan yang sepadan dengannya Hamzah itu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Kanjeng Nabi itu bersabda, wa qad ra'ahu, dan sungguh dia telah menyaksikan, la usilanna bisama'ina minhum, maka aku akan lakukan pembunuhan terhadap mereka, ya, terhadap mereka itu bisab'ina minhum, dengan 70 orang minhum dari mereka. Ada kasus pada saat Hamzah itu terbunuh, ya, perang apa itu namanya? Perang Uhud. Pada saat Hamzah terbunuh dengan kondisi yang seperti itu, maka Nabi itu mengatakan, akan aku lakukan yang sepadan seperti yang mereka lakukan itu, dengan menghancurkan atau membunuh 70 orang dari mereka, ya. Maka turunlah ayat ini, wa in aqabtum, dan apabila mereka itu menyiksa kamu, fa'aqibu, maka bolehlah kalian menyiksa bimisli ma uqibtum, dengan apa yang seperti mereka siksakan kalian bihi, dengan nyama itu. Nek awakmu itu disiksa dengan suatu siksaan oleh mereka, maka boleh kamu melakukan penyiksaan kepada mereka, tapi yang sepadan, tidak boleh melebihi. Nek siji ya siji, nek loro ya loro. Kalau siji dijawab dengan 70 korban. Coba, kan orang itu kalau sudah dalam keadaan apa ya, gregetan, sensitif, emosionalnya itu tersulut, maka yang terjadi adalah balas dendam. Islam tidak mengajarkan balas dendam, balas sepadan, bukan balas dendam, balas sepadan. Maka turun ayat ini, apabila kalian disakiti, disiksa, maka boleh kalian menyakiti atau menyiksa mereka sepadan dengan apa yang mereka siksakan pada kalian. Wala in sabartum, dan sekiranya kalian sabar, anil intiqami, dari ragam pembalasan, ya, lagwa, maka sungguh kesabaranmu itu as-sabru khairun, itu lebih baik lisabirin, bagi mereka yang sabar. Jadi Gusti Allah itu tetap menginginkan hidup manusia itu tenang, hidup manusia itu rukun damai, ya. Kalau memang kamu ingin membalas perbuatan jahat mereka, balas yang setimpal, jangan yang berlebihan. Maka jika kau tidak membalasnya, itu jauh lebih baik, karena orang-orang yang sabar itu wabasil sobirin, akan diberi apa? Ulaika alaihim sholawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Wa kafa sallallahu alaihi wasallam, kemudian menahan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kafara an yaminihi, dan kemudian beliau menyaur kafaro an yaminihi, dari sumpahnya itu. Rawahu Bazzar, hadis ini diriwayatkan Imam Bazzar. Jadi begini, Nabi tadi kan bersumpah, akan aku bunuh 70 dari mereka yang telah menghancurkan Hamzah, yang telah membunuh pamanku Hamzah ini. Kan bersumpah, demi Allah sungguh aku akan melakukan yang dahsyat daripada ini. Tapi Allah bilang, gak ngono Muhammad, awakmu ki panutan, awakmu ki teladan, mula oleh bales tapi sing sepadan. Tapi nek awakmu sabar, iku luwih apik timbangane bales. Apa yang dipilih oleh Nabi? Sabar, ndak bales. Apa akibatnya? Wahsy, pembunuh Hamzah itu, pada akhirnya memeluk Islam dan menjadi panji-panji, garda-garda di depan untuk berperang melawan orang-orang yang memusuhi Islam. Ngono lho Pak, awak dhewe kadang-kala gak serantanan, lagi diperlakukan itu ya wis nemen jangget, intikomnya, rasa dendamnya itu tinggi. Akibatnya apa? Islam yang sedianya rahmatan lil alamin, Islam dia penuh welas asih, tampil garang, dan perilakunya tidak ubahnya garong.
garang sikapnya, garong berlakunya. Apa garong itu? Mengambil yang tidak miliknya. Wong dia punya utang cuman kata-kata, lo celeng, ya. Dia balas, lo celeng. Dari lo celeng berubah lo celeng. Kira-kira apa endi makna celeng dengan celeng? Kamu orang hitam, cerita awakmu bedes. Kira-kira kalimat itu efeknya apa endi? Mestinya kan gini, kamu ireng, dijawab, yo kamu putih. Itu kan setara kan? Setara dengan warna. Enggak sampai itu bunga, ya. Lah akhirnya ditambah bunga enak sawu bucok. Lho iki wis lebihnya iku enak sawu bucok iki kelebihan iki wisan. Ah, dijendulke. Dul kok ngeplak. Lah ngeplak iku wis melebihi dari, nah itulah indahnya rahmatan alamin itu, ya. Tapi kita nggak benar juga sih ketika dipukul pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Itu nggak benar juga menurut kita. Kenapa? Karena memberikan kesempatan orang lain melakukan perbuatan aniaya 2 kali itu tidak dibenarkan, ya, nggak dibenarkan. Terus gak apa-apa, wis terus wis aku saiki sampean lokno ireng, menil napa pendek, ya soalnya kuntet, arek cilik kerdil. Wingi dilokno ireng, saiki dilokno terus gak apa-apa wis lokno terus aku. Ya orang ngono, membiarkan orang dalam keburukan adalah berlaku buruk juga, ya. Membiarkan orang dalam kesalahan itu juga sikap salah. Karena Islam mengatakan katakan yang benar meskipun pahit. Nah, karena itu ini menjadi penting. Nabi ngambil jalan yang sabar. Akhirnya apa? Nabi membayar kafaroh. Coba, Nabi bayar kafaroh, nebus terhadap sumpah beliau itu dengan cara berpuasa 3 hari, ya, berpuasa 3 hari, ya, menebus dengan kafaroh. Wasbir, dan bersabarlah engkau, wa ma sabruka, dan tiadalah kesabaranmu itu illa kecuali billah, dengan Allah, ai bi taufiqihi, dengan taufiknya Allah. Kan banyak ya yang sudah kita baca di hadis. Jadi Nabi itu meninggalkan Abu Bakar, di riwayat lain Nabi meninggalkan Umar. Ketika Abu Bakar, Umar dalam keadaan marah. Dalam keadaan marah. Kenapa? Nabi tidak berkawan dengan ketidaksabaran. Isbir. Tapi wong iso sabar iku biidnillah, oleh izine Gusti Allah, oleh taufike Gusti Allah. Nek oleh taufik, oleh hidayah, oleh tuntunan, angel untuk jadi yang sabar itu. Wala takzan, dan janganlah kamu resah, janganlah kamu gelisah alaihim, atas keadaan mereka orang-orang al-kafiri, orang-orang yang kafir. Alam yu'minu, bahwa mereka itu tidak mempercayai atau tidak beriman, ya tak? Likirsika, karena semangat engkau alal imani, atas imanihim, atas keimanan, atas semangat engkau, untuk semangat engkau agar mereka itu beriman. Kamu jangan susah, jangan sedih, jangan galau ketika kau sangat berharap mereka jadi mukmin, tapi kenyataannya mereka tetap berada dalam kubangan kekafiran. Ojo membuat hatimu resah, gelisah, galau. Wala taku, dan jangan sampai ada fi di dalam, wala taku, dan jangan sampai ada engkau fi di dalam doikin, kesempitan, mimma yamkurun, dari apa yang yamkuruna mereka itu bikin muslihat. Jangan kamu menjadi orang yang sempit, keliru, salah dalam mensikapi muslihat mereka. Jenenge wong gak seneng itu tetep aja ada sikap laku yang membuat yang tidak seneng itu jengkel. Tetapi jangan menjadi sempit karena perilaku mereka yang tidak kau senangi tadi itu, ya. Inna wa, sesungguhnya Allah ma'alladzina taqaw, bersama dengan orang yang bertakwa, ai orang yang bisa menjaga diri, al-kufra, dari kekufuran, wal ma'asi, dan dari ragam kemaksiatan, waladina, dan mereka yang mereka yuksinuna, mereka berbuat kebaikan. Sesungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa, orang-orang yang melakukan perbuatan yang baik.
Nah, ini jadi kata kuncinya, apapun yang kita kerjakan harus bitaati wasobri bil auni wal nasri. Kita harus yakin apa yang kita kerjakan itu didasarkan ketaatan kepatuhan pada Allah, dilakukan dengan penuh kesabaran. Sabar, karena sesungguhnya orang yang sabar itu akan mendapatkan pertolongan, inayah, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Wis, mari untuk surat An-Nahl dikunci dengan lafaz Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang mengerjakan kebaikan. Oke.